Shalom. Sekali lagi shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya mau awali pemberitaan firman Tuhan saat ini dengan satu pertanyaan. Apakah Bapak Mama, saudara semua yang ada di dalam gedung gereja ini atau mengikutinya secara online dimanapun berada, apakah kita menikmati hidup ini atau tidak? Pagi tadi ketika bangun tidur sampai sekarang ini menikmati tidak hidup kita? Atau ketika kita sedang duduk beribadah sampai saat ini mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita menikmati hidup atau tidak? Kalau mau jujur mungkin banyak yang tidak menikmati hidup. Kenapa? Ada punya hutang, ya. Ada hal yang diharapkan belum didapat, masih mengejar sesuatu, mengejar cita-cita, mengejar segala hal gitu. Biasanya orang yang sedang dalam perjuangan atau sedang mengejar sesuatu biasanya dia kurang menikmati. Gitu. Karena fokusnya kepada apa yang dia mau dapatkan dan itu belum dia dapatkan. Saya mau menceritakan ada dua cerita yang singkat yang pernah saya sampaikan di sini, saya ulangi. Cerita tentang seorang bapak yang punya seorang anak masih kecil dan anak ini punya teman baik, sering bermain-main di rumah bapak ini. Lalu satu saat bapak ini harus pergi tugas di tempat yang jauh, beberapa hari. Dan setelah dia pulang, dia bawa hadiah untuk anaknya dan untuk teman dari anaknya ini. Sampai di rumah, anaknya tidak sambut seperti biasa begitu ya. Lalu dia kasih keluar hadiah. Yang pertama dia kasih kepada teman dari anaknya. Anak ini punya teman, lari dengan cepat-cepat, peluk bapak itu dan bilang, terima kasih om, nanti pergi lagi ya. Pulang bawa hadiah yang lebih banyak lagi gitu ya. Namanya anak masih kecil gitu ya. Lalu yang kedua dia keluarkan hadiah untuk anak. Dia panggil anaknya datang dan anak ini datang tidak bersemangat seperti temannya. Dan ketika bapaknya sorong hadiah itu, dia tolak hadiah itu dan dia peluk bapaknya. Lalu dia bilang, bapak jangan pergi lagi. Karena saya rindu bapak gitu ya. Nah, itulah beda orang yang punya relasi dan tidak punya relasi. Gitu ya. Bagi orang yang punya relasi dengan Tuhan, mujizat atau berkat materi itu bukan yang utama. Tidak terlalu penting. Gitu. Karena dia mengenal siapa yang dia percaya. Rasul Paulus dia katakan bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku percaya dia sanggup menjaga itu sampai harinya. Gitu. Yang kedua cerita tentang seorang kaya, pekerjaannya ini keliling dunia. Dan satu waktu dia bosan keliling dunia, dia merencanakan untuk berlibur. Dan dia pergi berlibur di sebuah desa nelayan yang sangat terpencil, yang jauh dari keramaian. Satu pagi dia jalan-jalan keliling di pinggir pantai, ketemu dengan seorang nelayan tua yang miskin. Sedang membersihkan jala. Lalu dia berusaha berkenalan dengan nelayan ini, bercerita panjang lebar, saling kenal. Lalu dia mulai nasihati nelayan ini. Kasih motivasi, bapak sudah tua. Ubahlah cara kerja sedikit. Dia mulai nasihati panjang lebar. Intinya gini, supaya bapak jadi seperti saya. Bisa keliling dunia. Lalu nelayan itu bilang, oh begitu ya. Terus sebenarnya apa yang bapak cari untuk datang ke sini? Gitu ya. Nelayan ini tanya kepada orang kaya ini. Lalu orang kaya itu jawab, saya sudah bosan dengan pekerjaan saya. Saya jenuh dengan semua yang saya kerjakan. Saya mau mencari bahagia. Lalu saya datang ke desa kamu. Lalu nelayan ini dengan penuh percaya diri bilang begini, kalau itu yang bapak cari, saya pikir saya tidak perlu kaya dan keliling dunia. Karena yang kamu cari ada di sini dan saya sudah dapatkan itu. Nah, seringkali kita disibukkan dengan banyak hal yang memang tidak terlalu penting. Kelihatannya penting, tapi itu tidak signifikan, tidak esensi, tidak hakiki membuat hidup kita berubah dan bahagia. Kita sibuk dengan mengejar hal yang dunia katakan penting, kita kejar itu. Itulah kritikan Yesus dalam khotbah di Bukit Matius 6 ayat 25 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Jadi kalau kita hanya cari makan minum pakai, kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak menyembah Allah. Dan yang kita kejar itu yang membuat kita tidak menikmati hidup ini. Yesus bilang apa? Semua itu akan ditambahkan, yang kamu kejar itu bonus. Orang bodohlah yang lakukan ini, Bapak Mama. Perhatikan Bapak baik. Orang bodoh yang pergi ke
toko, ke mall, ke swalayan, lalu di situ ditulis, beli ini, bonusnya ini, lalu dia bilang, saya mau beli yang bonus saja. Itu orang bodoh. Karena ketika kamu beli yang satu ini, otomatis bonus itu dikasih. Tidak perlu dibeli. Nah kita ini sering sibuk beli yang bonus itu. Dan biasanya bonus itu lebih tidak berkualitas dari yang aslinya. Amin atau tidak? Amin. Harusnya begitu. Kalau dikasih lebih berkualitas, perusahaan itu bangkrut. Dan itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu cari itu, kamu seperti tidak kenal Allah. Dan hidupmu menderita. Tidak bahagia. Tidak menikmati hidup ini. Berkaitan istirahat ini Bapak-Ibu semua, sebelum kita masuk ke tema kita. Beta mau ajak kita lihat dari Kejadian 2 ayat 15. Tentang istirahat ya. Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan berkata begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Banyak orang mengutip ayat ini untuk bicara tentang bekerja. Bekerja itu tugas yang Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi sekarang, anehnya, uniknya, pekerjaan itu seperti kutukan. Memberatkan, orang bekerja dengan marah-marah karena dia tidak menikmati pekerjaan itu. Terlalu berat. Seperti Firaun tambahkan beban kerja kepada orang Israel supaya mereka jangan pikir tentang ibadah. Pekerjaan sekarang ini kalau mau jujur sangat berat dibanding 20 tahun yang lalu. Yang waktu kerja 6 hari, kerjaan jam 1 siang, 2 siang pulang tidur, masih santai. Sekarang kerja sampai malam-malam. Jam 11, 12 malam masih kerja. Manusia tidak punya waktu beristirahat. Menjengkelkan, kerja seperti kutukan. Kenapa? Makanya hampir semua pekerja itu bekerja yang bersungut-sungut. Apalagi kalau dia kerja, gajinya tidak dikasih, ditahan, dikasih setengah, orang potong lagi. Menderita. Itu fakta kita sekarang. Padahal bekerja itu adalah ide dari Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Pekerjaan itu untuk dinikmati. Nah ini yang beta mau bagikan. Kata taman, ya, manusia ditempatkan di Taman Eden. Orang seringkali sekali lagi fokus kepada bekerja, tidak fokus kepada kenapa di Taman Eden. Kenapa Tuhan tidak kasih di Taman Nostalgia? Karena mungkin itu Kupang belum ada. Kenapa tidak dikasih Taman Mini Indonesia Indah? Belum ada juga. Kenapa tidak dikasih Taman Jaya Ancol? Belum ada juga. Kenapa tidak dikasih di Taman di Walt Disney? Belum ada juga. Tuhan hanya membuat satu taman di tengah-tengah bumi ini yang diberi nama Taman Eden. Kata taman itu dari kata gan, bahasa Ibraninya gan. Gan itu artinya dipagari, dilindungi, dan di dalamnya itu subur dan aman. Itu gan, itu artinya taman. Dipagari, dilindungi, di dalamnya itu subur dan aman. Dan kata Eden itu berarti menikmati, menyenangkan. Itu Eden. Eden itu artinya menikmati, menyenangkan. Jadi Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, dan harusnya Bapak-Ibu semua, kita semua saat ini bekerja untuk dua hal. Kita ditaruh di tempat kita bekerja, ditaruh di tempat kita melayani, ditaruh di tempat kita sekolah, beraktivitas untuk dua hal. Satu, bekerja itu sendiri, dan kedua, menikmati Allah. Amin? Itu yang hilang dari kita. Kita sekarang bekerja, sekolah, melayani, sibuk semuanya, tidak menikmati apa yang dia lakukan. Akhirnya setelah bekerja punya uang banyak, habis di berobat. Tidak nikmati hasil kerja. Sekolah tinggi-tinggi, belajar sampai tengah malam, tidak punya waktu istirahat, tidak menikmati Allah. Terakhir dia cum laude, tapi setelah cum laude tidak bisa menikmati kerjanya karena sakit. Melayani, tidak bisa menikmati, tidak bisa istirahat, artinya menjenuhkan, menjengkelkan pelayanan itu. Karena tidak dinikmati. Ini yang hilang dari kita. Kita bekerja, tapi kita tidak menikmati Allah. Pekerjaan itu harus dinikmati. Kalau tidak dinikmati, untuk apa bekerja? Kita hanya jadi budak. Yang bisa menikmati pekerjaan siapa coba mama? Budak atau majikan? Halo? Yang bisa menikmati pekerjaan siapa? Budak atau majikan? Majikan. Budak kerja untuk dia. Dia atur semuanya. Tuhan menempatkan Adam menjadi manajer, pengelola, atur itu supaya kamu kerja dan kamu bisa istirahat. Berarti Bapak semua yang bekerja, aturlah, apapun posisi kita, aturlah supaya kita yang mengelola pekerjaan itu bukan budak dari pekerjaan itu.
Boleh saya bawahan, tapi saya atur pekerjaan saya. Makanya di kantor-kantor tempat bekerja itu ada namanya uraian tugas, ada job desk. Kita atur, kita punya porsi ini, yang bukan porsi ya sudah. Begitu. Kalau kita bermurah hati, extra mile, kerja sedikit lebih, tapi harus ada istirahat. Nah, saya akan bagikan di bagian-bagian seterusnya, apa maksud dari istirahat itu. Nah, hari ini kita bicara tentang tema kita, sebaiknya istirahat dulu. Makin sibuk harusnya makin sering berdoa. Sebaiknya istirahat dulu. Apa maksudnya? Mari kita baca Markus 6 ayat 30 sampai 44. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu. Sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka. 42, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. 5.000 orang laki-laki berarti jelas dia termasuk mama-mama dan anak-anak. Mungkin tidak hitung karena mama-mama ada bawa kantong. Nanti mama-mama datang bawa kantong, sisa tidak 12 bakul. Tapi habis terbagi sampai di rumah. Nah, Bapak-Bapak semua, saya awali dengan ada 2 tafsiran atau 2 pendapat tentang Yesus membagi roti ini kepada 5.000 orang. Ada yang bilang begini, Yesus itu menggandakan, kalau Bapak menonton film Jesus of Nazareth, jadi Yesus terima 5 roti, 2 ikan, dia angkat, pas kasih turun, dia punya layar, gambar kasih turun banyak sekali. Jadi seperti menggandakan gitu. 1 jadi 2, jadi 5, jadi 10 dan seterusnya. Atau ada yang lebih parah lagi, dia bilang begini, sebenarnya bukan 5 roti, 2 ikan. Dia ada banyak bawa ikan di roti, tapi dong pelit, dong sambunyi. Kenik batu, dong sambunyi. Lalu Yesus menggerakkan hati mereka dan mereka keluarkan itu dan bagi-bagi. Itu kayak tafsiran agak berlebihan, lebay gitu ya. Nah, yang benar menurut Markus 6 ayat 41, Markus 6 ayat 41 dia bilang Yesus memecah-mecahkan roti itu. Bahasa Yunaninya kata klau, divide, breakdown, dipecah-pecahkan. Jadi 1 roti disyukuri lalu dipecah-pecahkan. Ini mirip dengan Lukas 24 ayat 30. Cerita ke Emmaus katanya sama, cerita ke Emmaus ketika Kleopas dan Lukas lihat Yesus pecahkan roti, mereka tahu ini Yesus. Karena dia terbiasa ambil roti, ucap syukur, pecah-pecahkan. Atau cerita kisah 2 ayat 46. Kisah 2 ayat 46 tentang kebiasaan jemaat mula-mula. Mereka dari rumah ke rumah pecahkan roti. Itu simbol perjamuan kudus. Gitu ya. Nah, mungkin kita agak bingung, bagaimana pecah-pecah roti kok tidak habis-habis gitu. Nah, cara memahami seperti ini. Ada cerita Nabi Elisa, kalau Bapak baca 1 Raja-Raja atau 2 Raja-Raja, kisah tentang Nabi Elisa, dia tolong janda dari seorang nabi. Ya, janda dan Nabi Elisa ya.
Janda itu mengeluh begini, suami saya sudah mati, saya punya hutang, saya tidak punya uang untuk bayar. Lalu Elisa tanya, di rumah kamu ada apa? Ada buli-buli isi minyak. Lalu dia bilang, pinjam buli-buli dari tetangga, masuk ke rumah, kunci pintu, tuang. Tuang terus. Kalau kau sudah penuh, ambil satu lagi, tuang-tuang. Ketika buli-buli tidak ada lagi, minyaknya berhenti. Dia berjalan terus. Atau cerita Elia dengan janda di Sarfat. Ada tahu ceritanya? Ya, janda itu bilang, tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit. Ini hanya untuk sebentar, beta bikin untuk beda anak, habis makan kita mati. Tidak lagi. Elia bilang, bikin dulu untuk beta. Tepung di tempung itu tidak akan habis, minyak di tempain tidak akan habis. Itu yang terjadi. Yesus pecahkan, tidak habis-habis. Artinya ya Bapak-Bapak semua, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita itu tidak akan selesai, tidak akan habis, terus akan mengalir. Di dalam berkat yang Dia berikan bagi kita semua. Nah, sekarang kita lihat tentang konteks bacaan ini. Kenapa sampai Yesus ajak murid-muridnya menyingkir? Kalau potong mundur sedikit satu pasal di Markus pasal 5. Markus pasal 5 itu ada cerita hal-hal spektakuler yang Yesus kerjakan. Dimulai dari cerita apa? Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Di Alkitab-kitab yang lain disebut Gadara. Itu tempat yang sebenarnya sama, Gadara, Gerasa. Orang ini dirasuki oleh roh jahat bukan satu, tapi berapa? Bukan 10, bukan 100. Mereka pakai istilah tentara. Lebih dari batalion, namanya legion. Legion itu bukan nama setan itu, tapi jumlahnya legion. Lebih dari batalion. Banyak sekali. Dan orang ini tidak bisa dikendalikan. Jadi hati-hati, Bapak Mama khususnya anak-anak muda, remaja yang tidak bisa dikendalikan, hati-hati. Jangan sampai di dalam dirimu ada legion. Mesti doa thinking dulu. Sutokor son bisa, papoko son bisa, doa thinking sesudah. Ya kalau semua sudah serahkan dia kepada iblis. Jangan, itu pakai sistem Alkitab begitu. Yang tidak bisa tegur, serahkan dia pada iblis. Hati-hati kalau kita adalah pribadi yang tidak bisa ditegur. Itu mungkin juga kan orang tua saya bilang anjing babi, kode. Nah, akhirnya roh-roh itu masuk itu anak. Nah, jadi itu sangat spektakuler. Yang kedua, setelah dari Gerasa, ada cerita satu peristiwa, Yesus diminta oleh Yairus untuk sembuhkan anaknya yang sakit. Di tengah jalan, orang begitu banyak, Yesus terhalang, jalannya terhambat, gitu ya. Bapak bayangkan seberapa banyak orang yang ikut Yesus, coba bayangkan yang sekarang ini kalau ada pendeta, ada pengkhotbah yang bisa buat kesembuhan ilahi. Kira-kira yang datang itu jumlah begini, kok berapa banyak? Lebih banyak lagi ya. Dong datang mau dengar firman, kok mau disembuhkan? Ya, coba jujur. Mau disembuhkan. Kalau tidak sembuh datang gereja ke Sonde. Sonde, dong bicara dukun. Karena gereja kerja terlalu lambat. Heboh, karena Yesus baru usir setan gitu. Nah di tengah jalan orang berkerumun-kerumun, ada satu perempuan yang sakit pendarahan. Menurut tradisi Yahudi, perempuan yang pendarahan dia pakai istilah lelehan atau haid, datang bulan, misalnya seperti itu, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kalau orang sentuh dia jadi najis. Jadi perempuan ini, bukan Yesus sentuh dia datang sentuh Yesus, berarti menurut tradisi Yesus najis. Gitu. Tapi justru Yesus menyembuhkan dia, dan Yesus tidak najis. Apa bukti Yesus tidak najis? Banyak hal ya, karena pribadinya atau mungkin, kalau dia najis, Tuhan Allah tidak akan dengar dia. Betul ya? Tapi setelah itu dia bangkitkan anak Yairus itu. Tidak najis. Tradisi itu tidak buat kita najis. Nah, jadi sangat heboh saat itu. Dan itu di tengah-tengah orang banyak, mungkin ribuan orang. Yesus bilang kepada perempuan itu, imanmu, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Setelah itu dia pergi bangkitkan anak dari Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadat, mungkin kepala sinagoge. Nah bangkitkan orang mati lebih heboh lagi. Sangat menggemparkan. Viral. Nah, tapi inilah Bapak semua, satu kebiasaan Yesus. Setelah dia melayani, karena dia tidak cari nama. Dia tidak mau sombong, setelah dia melayani, dia akan menyingkir. Kenapa dia menyingkir? Ada 2 hal, bahkan 3 hal. Yang pertama, orang-orang itu salah paham kepada Yesus. Yesus disalibkan itu karena mereka juga salah paham dengan dia. Mereka mengangkat dia jadi raja. Bahkan dalam cerita nanti Bapak Mama kalau baca sebelum ayat 30 dari Markus 6, Herodes bilang Yesus itu Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit, yang sepenggal kepala. Banyak orang salah paham dia. Ketika ditanya, kata orang siapa aku? Tidak ada yang kenal dia sebagai Mesias anak Allah yang hidup.
Kecuali Allah Bapa sampaikan kepada Petrus. Mereka salah kenal dia. Jadi penghiburan bagi bapak mama, adik-adik remaja, pemuda yang suka disalahpahami, jangan stres, jangan buang diri di liliba. Yesus sendiri seling dipahami, bahkan dia disalibkan karena orang salah paham dengan dia. Serahkan pada Tuhan, Tuhan berdoa, Tuhan Yesus, engkau pernah disalahpahami, tolong saya, ada yang salah paham dengan saya. Apa salah pahamnya? Saya cinta dia, tidak cinta saya Tuhan. Nah, itu bukan salah paham, itu persoalan lain. Yang suka disalahpahami, serahkan pada Tuhan masalah itu. Yang kedua, karena Yesus tidak mau mendahului Allah. Yang ketiga, karena orang-orang cari dia untuk dibunuh. Sehingga dia pergi menyingkir ke tempat yang sunyi. Dalam pasal 6, Yesus mulai dengan menyingkir ke kampung halamannya di Nazaret. Tapi di situ pun orang salah paham dengan dia. Mungkin dia rencana untuk menyingkir ke Nazaret karena dia lebih tahu bisa menyendiri di sana. Bisa menepi di sana, bisa menyepi di sana. Tapi orang salah paham dengan dia. Yang kedua, kenapa Yesus pergi untuk menyendiri? Karena dia mau ajar di murid-murid dan dia mau utus mereka untuk pergi beritakan Injil. Ada ajaran khusus yang Yesus mau sampaikan dan ajaran khusus itu tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Hanya murid-muridnya. Makanya sebelum ayat 30 ada cerita Yesus mengutus murid-muridnya. Pergi beritakan Injil. Kasih kuasa kepada mereka untuk sembuhkan penyakit, usir setan. Nah, ini yang sekarang uniknya di sini. Tempat sunyi itu di mana? Ada satu terjemahan yang di dalam terjemahan Alkitab dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu tidak terlalu muncul di situ. Bukan salah, tapi tidak terlalu muncul. Tempat sunyi yang Yesus pergi itu di mana coba? Di dalam gua? Di rumah yang tidak ada penghuni? Di atas gunung atau di mana? Tempat sunyi dalam Markus 6 ayat 31, inilah ide retret. Kalau Bapak pernah dengar tahu tentang retret. Gereja buat retret itu idenya dari Tuhan Yesus. Menyingkir, meninggalkan kesibukan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Itu ide retret. Nah, tempat sunyi yang Yesus sebut dalam Markus 6 ayat 31, dalam bahasa Yunani adalah eraimos. Eraimos. Apa itu eraimos? Eraimos itu artinya tempat yang sunyi, terpencil, sepi, tandus, tidak berpenghuni. Biasanya ada di gurun. Jadi Yesus menyingkir ke situ supaya jangan sampai ada orang yang datang. Karena tadi, dia sudah mungkin secara manusia dia lelah dengan pelayanan kan diakui. Kita lelah, makan saja tidak sempat, orang datang dan pergi terlalu banyak. Jadi Bapak Mama semua hati-hati, kalau sudah lelah istirahat, jangan paksa diri kerja. Nanti semua stop habis. Gaji stop, penghasilan stop karena mesti bayar rumah sakit, syukur-syukur jantung tidak stop. Jangan paksa diri. Lelah istirahat. Karena Tuhan Yesus saja bilang kita lelah. Orang datang pergi tidak ada waktu untuk makan. Makan saja tidak sempat. Dan biasanya kalau orang lelah tuh dia punya tensi naik. Butuh libur. Sama kita tadi cerita itu Bapak tua keliling dunia lelah. Butuh libur. Pergi ke daerah terpencil. Yang kedua, Alkitab sering menggambarkan eraimos itu adalah tempat di mana seseorang bisa menyendiri dan mengasingkan diri bersekutu dengan Tuhan. Tinggalkan keramaian. Nah, eraimos ini mirip dengan kalau Bapak membaca di Markus 1 ayat 12. Tentang Yesus dicobai di padang gurun, dicobai oleh iblis di padang gurun, dalam Markus, dalam Matius, dalam Lukas, itu gunakan kata yang sama, eraimos. Kalau kita baca di Markus 1 ayat 12, dikatakan begini, segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Kalau tadi di Markus 6:31 bilang sunyi, tapi di Markus 1:12 disebut padang gurun, itu kata yang sama, eraimos. Di padang gurun itu tempat Yesus menyendiri selama 40 hari 40 malam. Tidak ada yang datang temani dia di situ. Dia dimurnikan, dia dikuatkan, dia ditolong oleh Tuhan, diperlengkapi untuk pelayanan dia selama 3 tahun lebih. Nah, makna simbolis dari eraimos itu adalah tempat di mana kita dimurnikan oleh Tuhan. Ya mama semua, kita beristirahat itu bukan hanya soal istirahat fisik. Kita butuh dimurnikan kembali. Bapak semua, apalagi yang sudah tiba-tiba dapat promosi, terkenal, melakukan satu kegiatan event besar, namamu naik tinggi, berhenti, cari tempat sunyi. Jangan sampai kamu terlalu kebas-kebas sayap, naik di atas awan, tidak ada tangga turun, jatuh nanti. Ikut cara Tuhan Yesus. Setelah orang agungkan dia cari eraimos. Dia cari eraimos untuk menyendiri. Dikuatkan lagi oleh Tuhan.
Nah, Bapak-Bapak semua, istirahat itu penting. Menurut saya, istirahat itu bagian dari ibadah. Dulu saya berpikir sampai akhirnya saya masuk bukan ICU, ICCU. Karena saya punya pikir, semakin sibuk itu semakin bagus. Semakin sibuk melayani Tuhan semakin bagus. Ternyata menurut saya pribadi, itu keliru. Istirahat itu penting. Istirahat bagian dari ibadah. Istirahat adalah ibadah. Makanya dari dulu Tuhan harus tentukan, 6 hari bekerja, 1 hari Sabat, istirahat. Bahkan tanah sekarang ini, banyak orang bilang tanah sekarang kita tidak sehat. Karena ditanam, tidak ada istirahat bagi tanah. Makanya kita makan pun, langsung dari tanah pun tidak sehat dulu. Karena dulu itu ada istirahatnya. Bikin istirahat. Makanya Tuhan tentukan bagi Israel ada Sabat bagi tanah. Setelah sekian tahun, istirahatkan dia. Dia perlu istirahat. Nah, tanah saya istirahat, apalagi manusia yang dibuat dari tanah. Kerja tidak henti-henti. Terakhir baru salahkan orang lain. Nah, atur waktu istirahat. Saya temukan pola ini, Bapak perhatikan. Kejadian 1 ayat 5. Kejadian 1 ayat 5, ini pola Tuhan yang saya temukan dalam Alkitab. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Tuhan menjadikan hari, petang baru pagi. Habis petang apa? Malam. Malam orang bikin apa? Tidak ada kerja, kecuali kota zaman sekarang, malam pun kerja. Malam itu kata Tuhan Yesus, istirahat. Jadi hari itu dimulai dengan petang, malam, istirahat, besok bangun baru kerja. Katong tak balik. Belum ada istirahat, suka kerja, terakhir sakit. Tidak ada istirahatnya. Malam pun tidur pikir, aduh ini belum beres, ini belum beres. Tidak ada istirahat bagi pikiran. Akhirnya terbawa mimpi. Bangun capek. Karena sepanjang dia tidur, fisiknya tidur, tapi pikirannya tidak tidur, patah putar. Capek, lelah. Aduh ini pelayanan belum beres, aduh ini kerja belum beres, aduh pas tagihan ini, aduh due date, aduh terlambat. Tidak istirahat. Aduh ini pagar tutup belum, aduh orang pencuri. Ya. Tidak istirahat. Lelah. Nah, Tuhan bilang apa? Serahkanlah khawatirmu. Jadi orang yang bisa tidur nyenyak, beta percaya itu dia tidur dalam Tuhan. Dia itu orang yang beriman, dia serahkan semua di Tuhan. Yang kedua, Matius 11 ayat 28-30. Matius 11 ayat 28-30, kata Yesus begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kata kelegaan itu dari bahasa Yunani anapau. Anapau itu artinya pemulihan, kedamaian baik fisik maupun spiritual. Menghilangkan kelelahan, itu anapau. Aku akan menghilangkan lelahmu. Aku akan memulihkan engkau. Istirahat dalamku. Setelah itu baru Yesus kasih pekerjaan. Dia bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Istirahat dulu baru kerja. Istirahat dalam Tuhan dulu, dipulihkan, dimurnikan, disegarkan, baru kamu kerja. Jangan begini bangun pagi, terlambat, langsung pergi kerja tidak berdoa. Tidak istirahat dulu. Nanti sudah ada apa berkesalah Tuhan. Tuhan ini menjaga beta. Tuhan bukan tidak jaga, kamu mencari tidak mau dijaga. Ya. Istirahat dulu. Bangun pagi kita berdoa itu tanda kita istirahat di dalam Tuhan. Istirahatkan jiwa dan roh kita dalam Tuhan. Baru kita kerja. Alami malam dulu baru pagi. Jangan paksa pagi terus. Mari kita pagikan malam ini. Kita pagikan. Terakhir disembayangkan. Ya. Karena tidak ada istirahat. Markus 6 ayat 31, Yesus usulkan retret. Bapak semua ini fakta. Ini fakta di gereja. Kalau kita lihat usia manusia dari anak-anak sampai orang tua, usia pertobatan terbesar itu di usia remaja dan pemuda. Orang tua banyak yang tidak bertobat, karena dirasa terlalu pengalaman. Anak-anak apalagi, dia tidak ngerti apa itu bertobat. Remaja dan pemuda itu usia terbesar pertobatan. Pertanyaannya terjadi di mana? Pertobatan terbesar bukan terjadi di gereja seperti kita ibadah ini, bukan. Pertobatan terbesar terjadi kegiatan di persekutuan doa, di camp-camp, di retret, di KKR. Itu pertobatan terbesar terjadi. Nah sayangnya banyak gereja meninggalkan model retret ini. Sehingga dilayani orang tidak bertobat-tobat gitu. Memang karena pemulihan itu Tuhan sudah siapkan. Di tempat yang sunyi, eraimos, khususkan waktu dengan Tuhan. Kita akan menuai banyak.
Nah, melayani dan bertumbuh itu adalah hal yang berbeda. Kamu semua memang katakan ini. Kalau pelayanan itu tidak membuat engkau bertumbuh, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan, rekomendasinya istirahat dulu. Jangan paksa. Kalau kita sudah melayani, tapi kita rasa kok begini-begini saja sudah puluhan tahun. Saya puji Tuhan bersyukur di tahun 2024 ini, 30 tahun melayani. Tapi saya rasa ancur-ancuran pelayanan dulu. Kalau pelayanan itu tidak buat kamu makin bertumbuh dan mengenal dan mengasihi Tuhan, berhenti, istirahat dulu. Istirahat tadi, cari eraimos, tempat yang sunyi, kamu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, ada apa dengan saya ini? Kenapa sudah sekian tahun saya begini-begini saja? Coba membayangkan, anak, dia lahir, mungkin setelah dia usia anak-anak, tinggi badan mungkin 1 meter, sampai mati 1 meter. Minta maaf tidak bilang pada orang yang pendek kudung tidak ya. Tapi dia bertumbuh-tumbuh, harusnya dia sehat, cek semua kesehatan, semua sehat. Tapi kok dia begini-begini bukan stunting. Begini terus kenapa? Orang tuanya tidak ada yang pendek seperti ini. Ada masalah dengan anak itu. Nah, kalau kita sudah di gereja terus, melayani terus, baca kitab terus, berdoa terus, tapi begini-begini saja, kenapa gitu? Cari eraimos dan tanya Tuhan, Tuhan ada apa dengan saya? Kenapa saya begini-begini saja? Hati-hati masuk dalam jebakan Batman-nya iblis. Kamu kan semua layani. Ya memang begitu. Hati-hati. Apalagi modal ibadah sekarang tidak bermaksud apa-apa dengan gereja. Banyak gereja yang bising ibadahnya. Orang tidak menikmati apa-apa gitu. Nah, periksalah dirimu. Makanya Raja Daud paling sering bilang gini. Dia bilang apa? Selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku. Dari semua yang saya lakukan. Ingat, eraimos, cari Tuhan, istirahat, minta Tuhan koreksi kita. Gitu. Kalau Bapak Mama tetap bekerja tidak mau istirahat, tidak menikmati Tuhan, melayani terus tidak istirahat, tidak menikmati Tuhan, maka di dalam kekuatan dan kesehatan kamu, kalau Tuhan tidak izinkan kamu untuk mengenal Dia lebih lagi, atau kamu tidak mau serius cari Tuhan, maka Tuhan akan izinkan kamu sakit, punya banyak masalah, usahamu bangkrut supaya kamu menikmati eraimos itu. Kamu dimurnikan. Kita akan dibawa ke padang gurun, dan padang gurun itu sekalipun padang gurun, tapi kalau ada Yesus di sana, padang gurun itu jadi Taman Eden. Tapi kalau tidak ada Yesus di sana, kamu akan benar-benar menikmati padang gurun yang mengerikan. Dan ingat, banyak orang Israel keluar dari Mesir, menikmati mujizat Tuhan, tidak kenal Tuhan, mati di padang gurun. Tuhan akan senang bawa kita ke eraimos. Kita tidak akan. Ada satu lagu rohani yang terkenal, padang gurun dijadikan taman Tuhan, betul ya? Kalau ada Yesus di padang gurun, Yesus ajak murid-murid, mari kita ke padang gurun, eraimos. Saya ada di situ, kamu akan menikmati Taman Eden. Nah, mari sungguh-sungguh Bapak Mama semua, kita koreksi diri kita ya. Sekarang saya mau bagikan tentang apa relasi, hubungan antara relasi dengan istirahat. Orang yang istirahat, dialah yang bisa menikmati relasi. Coba lihat suami istri, sibuk kerja, suami kerja, istri kerja, pagi sampai malam, mereka tidak bisa nikmati relasi. Orang berpacaran, yang satu sibuk ke sana, satu sibuk ke sini, mereka tanya, terus kita pacaran, apa di pacaran itu? Tidak nikmati apa-apa. Ketemu juga 1-2 menit, omong sedikit, langsung jalan lagi. Terus arti apa hubungan kita? Mau dibawa ke mana hubungan kita? Tidak jelas. Sama seperti orang dalam satu perusahaan, masing-masing dengan job desk-nya, dengan uraian tugasnya, kerja sibuk, duduk berdampingan tapi sibuk dengan kerja, masuk kerja langsung menghadapi laptop, pulang masing-masing jalan, tapi duduk bersampingan. Tidak menikmati relasi. Istirahat itu membuat kita menikmati Tuhan dan menikmati orang di sekitar kita. Dan orang yang punya relasi yang akan menikmati benefit. Sekarang saya mau sampaikan begini Bapak Mama semua. Coba kita yang bekerja, atau mungkin yang tidak bekerja atau sudah pensiun, pasti mengerti. Karyawan kontrak dengan karyawan tetap, itu berbeda benefitnya. Karyawan kontrak tidak ada benefitnya. Betul ya Pak Syaf ya? Yang kontrak tidak ada benefit. Ada hak istimewa yang dinikmati oleh karyawan tetap. Dia punya relasi khusus, tetap tidak tahu kapan putus. Kecuali mungkin usia pensiun. Karyawan kontrak, tidak. Kalau kita perlakukan Tuhan dengan kita seperti kontrak, Tuhan ingat, beta kasih ini, Tuhan kasih ini. Hanya sekadar aturan ibadah, hanya sesuatu yang legalitas yang kita kerjakan, kita tidak nikmati benefit dari relasi itu.
Dan benefit dari relasi itu sebuah misteri, itu sebuah rahasia yang sulit dijelaskan tapi bisa dinikmati. Itu relasi. Coba orang dari laki-laki perempuan tidak saling kenal, masuk ke berteman, masuk ke berpacaran, masuk ke menikah, benefitnya beda. Tidak mungkin orang belum kenal langsung tiba-tiba dong kawin. Atau pacaran-pacaran pun langsung kawin. Tidak, ada aturannya. Dan relasi itu yang Tuhan sering bicara. Dia pakai gambaran suami istri. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dia bilang, tinggal dalam aku, abide in me. And I abide in you. Tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Relasi itu, kamu akan berbuah. Dan kalau kamu sudah berbuah, saya akan bersihkan terus. Eremos, murnikan. Supaya kamu makin banyak berbuah. Jangan perlakukan dirimu di Tuhan seperti Tuhan itu majikan dan kamu karyawan kontrak. Kamu tidak akan nikmati benefit relasi. Saya tidak tahu ada apa, tapi hampir 1 tahun ini, dari mimbar ini kita selalu bicara soal relasi. Ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan di akhir-akhir ini adalah orang bersekutu tapi tidak berrelasi dengan Tuhan. Orang disebut Kristen tapi tidak berrelasi. Seperti orang yang berpacaran menikah tapi sebenarnya sudah bercerai. Sekarang ini kalau Bapak ikut lagi terkenal namanya sleep divorce. Itu kalau kotong sering omong bahasa bilang pisah ranjang. Bahasa Inggrisnya sleep divorce. Sebenarnya harus terjadi perceraian. Ada alasannya, ada positif, ada negatif, apapun itu. Tapi itu lagi viral sekarang. Sungguh-sungguh tanya dengan Tuhan. Tuhan, apakah saya punya, bagaimana relasi saya dengan Engkau? Beta dulu, waktu masih tinggal di bawah mata, hampir tiap beta sering cerita, beta keluar dari rumah dengan pakaian seragam jam 6 pagi, masuk kembali rumah jam 11-12 malam. Beta sangat capek dan lelah. Dan hampir setiap kali kalau beda motor, jalan sudah masuk penpui dan mereka bawa mata, beta akan bilang di Tuhan, Tuhan, sampai menangis-menangis, beta katakan, Tuhan beta capek, beta lelah. Habis kerja di sekolah, pergi pelayaran, beta lelah, Tuhan beta capek. Selama 3 tahun beta hanya tidur 3 jam. Dan tadi beta bilang, hasilnya masuk ICU. Beta lelah Tuhan, yang beta kerjakan ini, berkenan kepada Tuhan atau tidak? Atau beta hanya bikin sibuk diri dengan ini semua? Terlihat sibuk, tapi tidak ada berarti di hadapan Tuhan. Selalu tanyakan itu pada Tuhan. Apakah pekerjaan saya ini bagian dari kerajaan Allah untuk memberitakan Injil, atau saya kerja hanya cari uang, cari ketenaran, cari promosi? Bagaimana dengan sekolah saya? Apakah sekolah saya memuliakan Tuhan, atau saya hanya mau apa saja dari sekolah ini? Sehingga banyak orang setelah tamat dengan segala macam gelar menganggur. Tidak tahu mau bikin apa. Sungguh-sungguh tanyakan dengan Tuhan. Mereka yang hanya sibuk melayani, sibuk bekerja, sibuk sekolah, memandang Allah hanya sebagai Allah, apalagi hakim kalau salah dihukum, kamu kehilangan relasi Bapa. Hanya Bapa yang mengampuni anaknya kalau anaknya salah. Makanya anak yang sulung dan bungsu, terutama yang bungsu itu pergi jauh, bapaknya tetap terima. Karena dia bilang apa? Anakku. Dia hilang, sekarang sudah dapat. Dia mati, sekarang sudah bangkit. Dia anakku. Yesus bilang kepada perempuan yang sakit pendarahan. Kalau ikut tradisi Yahudi, Yesus katakan, kamu bikin saya najis. Kamu najis, kamu pegang saya najis. Tapi Yesus dia bilang itu. Dia bilang, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kau anak saya. Temukanlah Allah sebagai Bapa, bukan di otak, bukan di kognitif, tapi di hati. Dia Bapa saya. Sekalipun saya berdosa, saya bersalah, saya tidak mau berdosa, tapi saya lemah, saya kalah dengan kelemahan saya, Tuhan ampuni saya. Dia ampuni karena dia Bapa. Ingat, kita sering menilai orang, kita sering perlakukan orang berdasarkan apa perlakuan dia kepada kita, tapi Allah mengasihi kita bukan karena perbuatan kita. Kalau dia mengasihi kita karena perbuatan kita, kita sudah mati dari lama. Dia mengasihi kita karena dia adalah Bapa yang penuh kasih. Sekarang bertanya sini, Bapak semua, mama semua. Anakmu jahat-jahatnya, kamu bunuh dia tidak? Tidak akan kamu bunuh. Kalau kamu Bapak yang baik, mama yang baik, kamu tidak bunuh. Kamu didik dia dari cara halus sampai paling kasar mungkin. Tujuannya cuma satu, supaya dia bertobat. Dan dia tahu saya Bapak yang mengasihi dia. Beta pernah kenal satu Bapak tua. Bapak itu bukan orang kaya, dia hanya supir. Mungkin sampai mati dia hanya supir. Dia miskin. Tapi dia anak kalau minta apa dia kasih. Dia tidak punya uang, dia akan berusaha kasih. Dia bilang kepada beta gini, Ge, lu tahu beta ini miskin. Tapi anak ini minta apapun dia akan kasih dia. Dia usaha untuk kasih. Kenapa? Supaya dia tahu
beta mengasihi dia. Seringkali kita anak-anak salah paham dari orang tua. Dia pikir orang tua kita kaya, minta apa dikasih. Lalu dia jadi anak manja dan dia serang orang tua. Dia tidak paham orang tua itu. Padahal orang tua maksudnya, supaya kamu tahu kamu ini anak saya. Walaupun saya ikat perut, saya miskin, kamu jangan miskin seperti saya. Saya sekolahkan kamu tinggi-tinggi, saya berjuang supaya kamu maju. Nah, Yesus bilang, Bapa di dunia yang jahat saja tahu beri yang baik. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan berikan Roh Kudus kepada orang yang memintanya. Jadi makin sibuk, justru harus makin banyak berdoa. Jangan bikin alasan, Tuhan beta sibuk, beta tidak bisa berdoa. Jangan, itu salah. Yesus itu pribadi yang sungguh amat sibuk. Kalau Bapak membaca Markus 1, dari pagi sampai malam Yesus sibuk. Tapi dia selalu punya alasan untuk berdoa. Bahkan dia bilang, dia jujur, kita lelah, kita tidak punya makan, mari kita menyingkir. Jujur dengan dirimu. Banyak orang tidak jujur dengan dirinya. Dia berusaha munafik depan orang, berusaha kuat. Sehingga orang tahu dia itu seperti superhero. Datang ke dia, semua masalah beres. Sehingga ketika orang itu gagal, dia sangat kecewa dari orang itu. Kita jujur dengan kelemahan kita. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 katakan begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, Eraimos. Pagi-pagi benar, seperti Daud bilang apa? Waktu pagi-pagi aku angkat tanganku kepadamu. Pagi-pagi benar itu jam berapa? Pagi-pagi benar. Mungkin jam 3, jam 4, jam 2. Pagi-pagi benar, dia sudah bangun. Hari masih gelap, berarti fajar belum menyingsing. Dia sudah bangun dan berdoa. Ke tempat sunyi. Di mana tempat sunyi Bapak, Mama dan adik-adik semua, teman-teman semua? Di mana tempat sunyimu? Yesus bilang, berdoa, bisa berdua bertiga, bisa di gereja, di sinagoge, tapi dia juga ajar satu cara doa khusus. Masuk ke kamarmu, kunci pintu. Berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Dia akan memberkati kamu. Banyak orang yang kalau pimpin doa di ibadat begini atau acara-acara lain, doanya panjang lebar, katanya begitu bagus. Tapi kalau doa-doa pribadi, 1 menit saja. Menurut beta tidak bermaksud menghakimi, tapi itu cenderung munafik. Di depan orang dia bisa doa panjang lebar dan kata-katanya orang sampai nangis-nangis. Terharu dengan kata-katanya. Tapi kalau dia berdoa sendiri, tidak ada. Sibuk pagi sampai malam, langsung malam mau tidur, Tuhan tahu capek ya. Tidur Tuhan, tolong ya. Selesai. Atau ada yang tidur dalam hadirat Tuhan. Mulai dari Bapa di sorga, amin jam 7 pagi. Nah, itu beta dulu sering begitu, jujur. Beta sering begitu. Karena capek. Yang tadi beta cerita. Jam 6 keluar dari rumah, masuk jam 11-12 malam. Tidur sedikit, jam 2, jam 3 itu bangun, berdoa, berlutut. Amin jam 6 pagi. Kita capek, lelah. Tapi terus berjuang. Jangan menyerah. Kalau itu terjadi sekali, 2 kali, jangan menyerah. Coba lagi. Minta Roh Kudus tolong kita. Markus 6 ayat 45-46. Bapak perhatikan, Markus 6 ayat 45-46. Tadi kita baca cuma ayat 30-44. Itu Yesus punya hari sibuk. Dia mau istirahat saja, tidak bisa. Menyingkir ke sebelah, orang tepa dia di sana. Dia layani lagi, capek lelah. Lalu masuk ke ayat 45. Disuruh murid-muridnya pergi dulu. Untuk apa? Bukan supaya dia viral foto update di situ, tidak. Ayat 45-46 dia bilang begini, setelah peristiwa memberi makan 5.000 orang itu, Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Ayat 46, ia berpisah mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Semakin sibuk, semakin punya alasan untuk berdoa. Kenapa kita berdoa? 1, kita tidak bisa apa-apa. Yang kedua, kita tidak tahu apa-apa. Berarti orang yang tidak berdoa, dia yakin dia bisa apa-apa dan dia tahu segala sesuatu. Kamu gagal. Selesai. Tap, selesai. Kenapa kita berdoa? Sekali lagi, kita tidak bisa apa-apa. Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya bisa lihat ini, selesai di pintu sana, di belakang saya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Jadi berdoalah. Yang ketiga, yang paling penting, berdoa itu bahwa kita punya relasi dengan Allah. Kita akan menikmati benefit yang Allah siapkan bagi anak-anaknya. Contoh yang paling nyata adalah kamu ahli waris kerajaan Allah. Bapa telah siapkan kerajaan itu bagi kamu. Kalau kamu tidak punya relasi, kamu tidak ngerti itu. Tidak bisa ngerti. Sama dengan sekarang, coba Bapak Mama semua pulang dari gereja, ngomong dengan orang yang sangat sibuk di toko, di pasar, di jalan, dimanapun, bilang ke dia begini, jangan khawatir, jangan pikir makan minum pakai.
beta yakin Bapak Mama akan ditampeleng. Lu omong apa? Ya kenapa? Karena dia tidak ngerti benefit itu. Kalau Bapak Mama mengerti, itu ciri-ciri tanda Bapak Mama berrelasi dengan Tuhan. Roh Kudus kasih ngerti benefit ilahi, manfaat ilahi yang Allah siapkan. Dan Bapak Mama seperti tadi, kalau Bapak Mama menjadi anak dari orang tua kita, kita diperlakukan istimewa. Tidak seperti tetangga pu anak. Itulah benefit, itulah manfaat yang kita terima. Bagian terakhir Bapak Mama semua, pemusik bisa ke depan. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan katakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ingat, berdoa itu tidak asal-asal tutup mata dan jadi. Sekarang mereka contoh. Kalau Bapak Mama, teman-teman, adik-adik, baru saja dengar langsung orang fitnah kita, orang maki kita di depan kita. Langsung dia maki, dia fitnah kita. Bisa berdoa tidak? Kasih yang keluar, itu yang keluar tidak bisa berdoa. Nah makanya 1 Petrus 4:7 bilang, kuasai dirimu. Kata kuasai dirimu, bahasa Yunaninya sophroneo. Apa arti sophroneo? Yaitu pengendalian diri, kewarasan pikiran. Stabil emosinya, logikanya stabil, itu kuasai diri. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Beta dinasihati oleh pimpinan begini, Grever, kalau kamu terima kabar email yang tidak mengenakan, yang menurut kamu ini parah menjengkelkan, jangan langsung dijawab. Tidur dulu, tidur 1 jam, atau kalau kamu terima siang, sore, tidur, besok pagi baru jawab. Stabilkan emosimu, kuasai dirimu, kendalikan dirimu sebelum jawab. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 dibilang begini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang, percaya. Itu kekuatanmu. Nah, yang terakhir Bapak Mama semua, apa arti kesudahan segala sesuatu? Kesudahan segala sesuatu ini, ada orang yang terjemahkan bahwa itu adalah saat kematian seseorang. Yang pertama. Yang kedua, dia artikan kesudahan segala sesuatu adalah tahun 70 Masehi, Yerusalem itu dibabat habis oleh Jenderal Titus dari Roma. Tapi tafsiran yang lebih tepat adalah kesudahan segala sesuatu artinya Yesus datang kembali. Nah sekarang kita pikir gini, ini surat 1 Petrus ditulis ribuan tahun yang lalu, Yesus tidak datang juga, berarti omong kosong dong. Bukan. Kalau Bapak Mama menghitung berdasarkan hitungan manusia, itu mungkin akan bilang omong kosong. Tapi hitungan kita adalah waktu kita dengan waktu kekekalan. Bapak pernah naik pesawat coba, pesawat itu terbang dengan kecepatan berapa? Cepat sekali. Tapi coba kau lihat itu awan seperti tidak bergerak. Karena pesawat yang kecil diukur dengan begitu luasnya alam semesta ini tidak ada artinya. Dia tidak bergerak. Tapi tiba-tiba 1 jam sampai, 2 jam sampai. Nah, ukurlah waktu hidupmu dengan kekekalan. Usia 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun tidak artinya dalam kekekalan. Kuasai dirimu, segala sesuatu sudah segera tiba. Waktunya sudah makin dekat. 1 Petrus 4 ayat 7 bilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita koreksi diri kita, masuk ke eremos kita masing-masing. Di mana itu? Mungkin di rumah, mungkin di tempat atau terpencil yang kita biasa pergi. Mungkin sesekali ada yang masuk datang ke gereja ini ketika gereja lagi sunyi. Tempat ini menjadi eramos kita bersekutu dengan Tuhan. Beristirahatlah dalam Tuhan. Istirahat fisik, istirahat spirit, istirahat roh kita, menikmati Tuhan. Berdoa itu, Bapak Mama semua, berdoa itu sebenarnya bukan sekedar minta. Tapi yang paling penting dari doa adalah nikmati Tuhan. Makanya ada orang yang dia datang, dia hanya menangis, tidak bisa berdoa. Banyak orang bersaksi begitu, beta sering gitu. Tidak bisa berkata-kata Tuhan, tapi air mata jatuh. Menangis di hadapan Tuhan. Menikmati Tuhan, itu bisa berjam-jam. Tuhan berkati kita semua. Mari kita katakan kepada Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.